Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk belajar dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang tes minat pada mata kuliah instrumen tes. Kelompok kami terdiri dari Patresia Lauren Manurung, Debbie Zakia Priyatni, Putri Rizky Ulandari, serta Reni Oktarina. Video kita akan menampilkan tentang pembahasan latar belakang sejarah tes minat, pengertian tes minat, tujuan tes minat, jenis-jenis tes minat, serta penggunaan hasil tes minat dalam bimbingan dan konseling. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu latar belakang atau sejarah tes minat. Sejarah tes minat dimulai pada tahun 1921 dengan diterbitkannya tes minat yang pertama, yakni Carnegie Interested Inventory. Pada waktu buku tebal yang sampai saat ini dipandang sebagai sumber informasi utama tes psikologi mental, Measurement Yearbook pertama kali diterbitkan tahun 1939. Ternyata di dalamnya terdapat 15 macam tes minat. Jadi selanjutnya pengertian tes minat menurut para ahli. Yang pertama, Aiken 1994 mendefinisikan minat sebagai kesukaan terhadap kegiatan melebihi kegiatan lain. Yang kedua, Sudirman AM 1988 minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Yang ketiga, Hilgard 1991 Interested expressing tendency to pay attention to and enjoy some activity and connect, yang artinya minat adalah kecenderungan yang kuat untuk memperhatikan hingga akhir dan menikmati beberapa kegiatan dan memiliki rasa puas. Yang terakhir, Zakia Derajat 1995 mengartikan minat adalah kecenderungan jiwa yang tepat ke jurusan suatu hal yang berharga bagi orang. Selanjutnya, tujuan tes minat. 1. Untuk menunjukkan jabatan-jabatan bagi studi lebih lanjut. 2. Untuk menguji seseorang yang telah memilih suatu jabatan tertentu. 3. Untuk mengecek pilihan karir sebelum meningkat lebih lanjut. Jenis-jenis tes minat. 1. Strong Interest Inventory. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 dengan nama Strong Vocational Interest Blank. 2. Self-Directed Search. Instrumen ini dikembangkan oleh J.E. Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilaksanakan sendiri dan diinterpretasikan sendiri. 3. Jackson Vocational Interest Survey. JPIS diseleksi untuk mendapatkan perhatian khusus. Pertama, karena JPIS merupakan contoh dari prosedur penyusunan tes canggih. Dan kedua, karena dalam berbagai aspek pendekatannya berlawanan secara tajam dengan diikuti dalam tes ini. Career Assessment Inventory CAI pertama kali dikeluarkan pada tahun 1975. CAI secara dekat mengikuti pola inventory Strong. 5. Kuder. Inventory ini dikembangkan oleh Josh Patrick Kuder. Tes ini terdiri dari sebuah kayu yang berisi pertanyaan dan sebuah lembar jawaban. 6. Rockwell-Miller Interest Blank. Menurut sejarah, tes ini disusun pertama kali oleh Rockwell pada tahun 1947. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang penggunaan hasil tes minat dalam bimbingan dan konseling.
Super dan Martin dalam Goldman 1971-23 mengatakan, hasil tes akan mempunyai makna sebagai informasi bagi klien jika tes tersebut dianalisis dan diinterpretasi. Dalam arti, tidak hanya berhenti pada penyajian skor yang diperoleh seorang klien. Untuk kepentingan konseling, hasil tes dapat digunakan sebelum konseling, pada saat proses konseling, dan setelah konseling. Pada umumnya, hasil tes minat digunakan dalam 4 bidang terapan, yaitu konseling karir bagi siswa sekolah lanjutan, konseling pekerjaan bagi karyawan, penjurusan siswa sekolah lanjut bagi mahasiswa, dan perencanaan bacaan dalam pendidikan lebihan. Adapun 4 bidang penggunaan hasil tes minat, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, konselor karir. Hasil tes minat digunakan dalam konseling karir untuk siswa-siswa sekolah, khususnya sekolah menengah umum atau SMU pada tahun-tahun pertama mereka menginjakkan kaki di bangku sekolah. Yang kedua, konseling pekerjaan. Hasil tes minat digunakan dalam konseling pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan lain. Bidang yang ketiga yaitu penjurusan siswa. Pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah lanjut merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program studi yang tersedia. Bidang terakhir yaitu perencanaan bacaan buku pendidikan. Buku-buku bacaan di sekolah-sekolah SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi kadang tidak disukai oleh para siswa dan mahasiswa karena dipandang tidak relevan atau tidak sesuai dengan bidang dan minatnya. Sekian penjelasan dari kelompok 8, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.